Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 5B SDN Perak Utara 158. Perkenalkan, nama saya Pak Muhajir, wali kelas 5B untuk tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah untuk 1 tahun ke depan saya akan mendampingi putra-putri panjenengan belajar di kelas 5. Mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi putra-putri kita. Selanjutnya saya akan paparkan program pembelajaran di kelas 5B selama 1 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pembelajaran di kelas 5B untuk 1 tahun ke depan diharapkan melalui proses pembelajaran putra-putri kita mampu dan menguasai seluruh kompetensi dasar yang disyaratkan dalam kurikulum pembelajaran kelas 5. Kompetensi dasar yang harus dikuasai tersebut terangkum dalam beberapa komponen yang saling berkaitan, saling menunjang, dan menjadi kriteria syarat kenaikan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kriteria apa sajakah yang menjadi syarat kenaikan kelas? Yang pertama adalah nilai rapor semester 1 dan 2. Nilai rapor semester 1 dan 2 ini meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap sosial, dan aspek sikap spiritual. Untuk aspek sosial dan spiritual, minimal siswa mendapatkan nilai dalam kategori baik. Adapun dari aspek pengetahuan dan keterampilan, minimal siswa harus mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk KKM sekolah kita adalah 83. Kemudian ada lagi nilai kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh siswa, minimal juga harus mendapatkan nilai kategori baik. Yang tidak kalah penting adalah kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kehadiran siswa minimal 85% setiap bulan. Dalam 1 bulan rata-rata ada 25 hari efektif untuk belajar. Artinya, jika dalam 1 bulan putra-putri kita tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 4 hari, maka sangat mengkhawatirkan dan mempengaruhi proses kenaikan kelas. Selama pandemi, kehadiran siswa dihitung berdasarkan tugas-tugas yang selesai dan dikumpulkan melalui Microsoft Teams. Jika siswa tidak menyelesaikan tugas, maka siswa dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari itu, meskipun sudah mengisi link absensi. Harapan saya, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, tapi bisa maksimal dalam hal kehadiran melalui tugas-tugasnya. Selanjutnya, pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 ini masih menerapkan sistem daring atau online. Mengapa? Karena kasus COVID-19 ini masih tinggi, apalagi saat ini diberlakukan PPKM darurat, maka pembelajaran masih bersifat daring atau online. Kapan sekolah kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka? Tentunya jika kita sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bapak Ibu wali murid kelas 5B yang hebat, untuk media pembelajaran selama daring, kita menggunakan beberapa media. Yang pertama, kita menggunakan grup WhatsApp. Ada beberapa ketentuan mengenai grup WA yang sudah saya bentuk. Nantinya pada saat pembelajaran sudah mulai, sekitar pukul 7 sampai pukul 12 siang berlangsung, maka grup WA akan saya kunci. Jadi, hanya saya yang bisa mengirim pesan ke grup WhatsApp. Tujuannya untuk apa? Agar tugas yang saya kirim tidak tertumpuk oleh pesan-pesan yang lain. Setelah pembelajaran selesai di atas
pukul 12, maka grup kembali akan saya buka. Jika ada pertanyaan selama pembelajaran, bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi atau japri ke saya. Tidak usah melalui grup. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang tua yang ingin konsultasi ataupun sharing terkait dengan perkembangan belajar putra-putrinya. Kemudian media yang kedua yang kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Teams yang sudah terinstal di HP panjenengan semuanya atau HP putra-putrinya. Aplikasi Teams ini kita gunakan sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Semua instansi pendidikan SD, SMP wajib menggunakan aplikasi Teams. Aplikasi Teams ini kita gunakan untuk siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas, kemudian untuk video conference atau seperti Zoom yang nanti kita lakukan melalui Teams pada menu rapat Teams. Kemudian media yang ketiga yang kita gunakan adalah YouTube. YouTube ini kita gunakan apabila materi yang akan saya sampaikan tidak bisa saya share melalui WA ataupun Teams, maka saya akan gunakan melalui YouTube. Selanjutnya, kelas online kita. Ada beberapa ketentuan kelas online 5B. Yang pertama, untuk video conference atau tatap muka secara daring melalui Teams di bagian rapat Teams, nanti kita agendakan seminggu sekali, mulai pukul 7.30 hingga selesai. Durasi waktunya sekitar 45 menit sampai 1,5 jam. Ini tergantung kedalaman materi yang akan kita bahas. Jadwalnya nanti di-share melalui grup WA. Bagi siswa yang terkendala HP karena belum punya atau masih menunggu orang tua pulang kerja, maka dapat mengikuti melalui materi yang dikirim melalui grup WA. Kemudian untuk absen kehadiran, ini dilakukan 1 kali saja setiap pembelajaran. Setiap hari efektif pembelajaran, setiap siswa harus melakukan absensi atau mengisi daftar kehadiran melalui link yang sudah dibagikan di Teams. Jika hari libur, maka siswa tidak perlu absen. Absen cukup dilakukan 1 kali setiap pembelajaran. Kemudian untuk tugas online yang saya berikan wajib dikerjakan oleh siswa melalui Teams mulai pukul 7 pagi hari sampai pukul 8 besoknya. Jadi ada 25 jam waktu untuk mengerjakan. Deadline-nya tugas setiap harinya adalah pukul 8 besok harinya. Ini dikarenakan ada beberapa siswa yang mungkin menunggu orang tua yang HP-nya masih di bawah kerja. Kemudian untuk pengumpulan tugas online, saya ingin ingatkan sekali lagi, masih ada beberapa siswa ya yang melakukan pengumpulan tugas tapi tidak ada tugasnya. Pada menu kumpulkan di Teams, itu bagian pojok kanan atas ada kumpulkan. Itu semestinya siswa melampirkan tugas-tugas, foto tugas, ataupun tugas yang lain yang diberikan oleh guru dikerjakan terlebih dahulu di sana, maka baru diklik kumpulkan. Jika siswa tidak melampirkan tugasnya, tapi kemudian mengklik atau menekan tombol kumpulkan, maka yang terkirim adalah kosong, tidak ada tugas apapun. Kemudian untuk absensi dan yang lainnya tidak perlu di screenshot dan di share kembali, karena secara otomatis absensi sudah terekap di dalam database kami. Jadi setiap harinya absensi siswa ini terekap dan terekam di dalam database kami, maka tidak perlu dikirim screenshotnya. Kemudian setiap Sabtu akan diumumkan rekap tugas siswa. Siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Bagi yang belum, ada kesempatan untuk bisa diselesaikan di hari Minggu. Tetapi perlu saya tekankan, bagi siswa yang dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, itu jauh lebih baik daripada menunda-nunda. Karena apa?
karena penilaian terhadap keterlambatan pengumpulan tugas jelas jauh berbeda dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Jadi sekali lagi, lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, lebih tepat waktu, jangan menunda-nunda. Kemudian untuk buku tulis yang perlu dipersiapkan oleh siswa, di sana tertulis ada 10 mata pelajaran. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu adalah mata pelajaran yang saya ampu atau yang saya ajarkan. Untuk matematika menggunakan buku kotak. Kemudian untuk PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP, dan Bahasa Jawa menggunakan buku tulis bergaris. Kemudian untuk buku paket nanti akan dipinjami dari sekolah. Mengenai kapan jadwal pengambilan buku paket nanti akan di-share melalui grup WA. Selanjutnya jadwal pembelajaran online kelas 5B. Untuk hari Senin ada PJOK, kemudian Bahasa Indonesia dan Literasi. Selasa Bahasa Inggris, Matematika, IPA. Kemudian untuk hari Rabu IPS, Bahasa Jawa, dan Ekskul Samro. Hari Kamis ada pembelajaran agama, kemudian matematika, dan SPDP. Dilanjutkan hari Jumat ada ekskul seni tari dan mata pelajaran PPKN. Kemudian hari Sabtu ada ekstrakurikuler pramuka dan dilanjutkan dengan VCon, ya, video conference dengan siswa. Bapak Ibu wali murid kelas 5B yang hebat, demikian paparan tentang program-program pembelajaran di kelas 5B. Harapannya kita dapat bekerja sama agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi putra-putri kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.